Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pagi udah pada semangat ibu-ibu, semangat ibu-ibu. Semangat rewel, tetap semangat ya. Nah ibu-ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Najisa. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah ibu-ibu, di sini saya akan sama-sama gitu ya belajar pada kesempatan kali ini untuk bersama ibu-ibu selama 10 menit depan ya, belajar terkait psikologi perkembangan. Nah sebelumnya ada yang tahu psikologi perkembangan itu apa? Tahu ya. Sama-sama belajar ya ibu-ibu psikologi perkembangan. Nah sebenarnya psikologi perkembangan itu salah satu ilmu yang salah satu ilmu yang bisa mengkaji terhadap perubahan pada fisik, pada mental, pada kepribadian seseorang. Nah di situ ada 3 fase ibu yang akan dijelaskan. Nah fase pertama itu fase prenatal. Nah fase prenatal apa sih? Fase yang dimulai dari bertemunya sperma ayah dengan ovumnya ibu sehingga terjadi pembuahan. Nah sampai sebelum kelahiran fasenya teh. Nah ibu ketika sperma ayah dengan ovum ibu itu bertemu akan terjadi pembuahan. Maksudnya pembuahan di sini itu yaitu terdapat bayi di dalam perut ibu ya, jadi kehamilan gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi pembuahan pada saat telurnya ibu, apa yang terjadi? Tahu nggak? Iya, diam dulu. Enggak jadi. Apa coba yang terjadi? Yaitu haid. Nah makanya salah satu ciri tidak hamil adalah karena haid ya. Jadi ketika sel telur ibu itu tidak dibuahi oleh sperma ayah, maka sel telur itu tuh akan matang dan akan membusuk. Nah ketika sudah membusuk akan keluar darah haid. Nah ibu-ibu pada fase prenatal ini fase yang dimana paling krusial, fase yang paling penting karena di sini tuh masa-masa kehamilan dan sampai sebelum kelahiran. Kenapa? Karena kesehatan fisik dan mental ibu adalah fondasi perkembangan anak ibu-ibu. Ini kenapa sangat krusial banget ibu-ibu, karena ketika ibu-ibu sedang hamil tapi makanannya nggak dijaga, tapi suasana hatinya juga dijaga, maka itu akan ngaruh ke anaknya. Nih ibu-ibu, kalau misalnya ibu ketika hamil tidak memakan makanan yang bergizi, nanti kemungkinan besar anak lahir dengan kekurangan gizi, terjadinya stunting. Nah stunting itu adalah lingkaran setan ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada ibu yang melahirkan anak yang stunting, nanti kemungkinan terbesarnya anak stunting itu tuh ketika sudah besar dia kekurangan gizi, ketika dia menikah dan melahirkan akan melahirkan anak yang stunting juga. Makanya harus diputus dari sekarang. Nah sekarang kan ibu-ibu udah punya anak atau barangkali masih hamil, nah nanti kan akan dapat MBG ya, dapat MBG. Nah dimakan MBG-nya, karena kalau MBG kan sudah terjadi gizinya meskipun rasanya hambar, gak asin, tapi gak apa-apa makan aja karena itu salah satu cara dari pemerintah untuk meminimalisir stunting gitu ya. Nah selanjutnya ibu, kesehatan mental ibu ketika sedang mengandung itu berpengaruh untuk anaknya. Kenapa? Karena ibu nih, kalau misalnya ibu sedih, ibu marah, anaknya bakal merasakan sedih, marah. Makanya kenapa ketika ibu sedang mengandung, ibu tuh harus berkata positif, berkata baik, karena anaknya mendengarkan. Makanya kalau misalnya biasanya ya dokter itu menyarankan apa penyuluh kami itu suka menyarankan kalau ibu lagi hamil, sok ngobrol sama anaknya, gitu. Anak yang di dalam perutnya berkata baik, karena anaknya benar-benar mendengarkan gitu. Nah selanjutnya ibu ada selanjutnya fase prenatal. Nah fase prenatal ini tuh pada saat melahirkan. Nah melahirkan itu terdiri dari normal dan sesar. Di sini ada yang lahirannya normal, ada yang sesar, ada. Nah lahiran normal dan sesar itu menurut psikolog, secara psikologinya akan berbeda pada setiap orangnya ibu.
apa ya, penuh perjuangannya, tapi perbedaan psikologinya berdampak banget. Misalnya ibu secara psikologi sosialnya banyak ya di luar sana yang belum paham, mengatakan belum bisa dikatakan seorang ibu kalau lahirannya belum normal. Nah, banyak kejadian yang kayak gitu ya, yang ngomong kayak gitu, padahal yang saya juga sama-sama sakit. Itu perbedaan psikologisnya, karena kalau misalnya kayak gitu ada tekanan yang berbeda. Nah, nantinya terjadilah baby blues pada ibu. Tahu baby blues? Nah, baby blues itu perubahan kondisi hati setelah melahirkan. Ciri-cirinya, ibu setelah melahirkan tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis tanpa alasan. Itu pernah nggak ibu? Pernah ya, biasanya. Nah, baby blues itu dirasakan sama ibu yang melahirkan anak pertama. Jadi kalau anak kedua dan ketiga biasanya itu udah banting gitu ya. Tapi kalau misalnya sama yang melahirkan anak pertama itu bakal terasa banget sedihnya, tiba-tiba nangis tanpa sebab, tiba-tiba merasa sendirian, tiba-tiba merasa tidak percaya diri gitu ya. Apalagi misalnya yang tadinya bodiku tiba-tiba setelah melahirkan jadi badannya berisi gitu. Nah itu pasti bakal stres banget. Nah tapi baby blues itu jangan khawatir ya, biasanya sembuh sendirinya selama 2 minggu. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 minggu itu masih merasa sepi, masih merasa tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, nah itu tuh harus diperiksa ke ahlinya karena bisa terjadi stres atau depresi gitu ya. Nah ibu pada fase prenatal itu kan ketika melahirkan ya. Nah selanjutnya nih fase postnatal. Sekarang ibu-ibu udah ada di fase postnatal nih setelah melahirkan. Nah di sini juga sangatnya ibu-ibu. Nah fase postnatal ini kita yang pertama IMD. Tahu IMD ibu-ibu? Tahu? Inisiasi menyusui pintar. Nah pasti yang udah melahirkan pasti tahu ya IMD itu apa. Nah IMD itu adalah proses penting ibu-ibu di mana bayi ketika lahir dibiarkan mencari dan menyusu sendiri pada posisi ibu. Nah ibu-ibu waktu lahiran ngalamin IMD enggak? Ngalamin ya? Ya jadi IMD itu ada banyak banget manfaatnya. Nah yang belum tahu prosesnya seperti apa, jadi setelah melahirkan 1 jam pertama setelah lahir, si anak itu tuh dipengkurangkan di perut atau dadanya ibu ya. Nah nanti pada posisi itu tuh kan tidak ada peran-peran apapun, tidak menggunakan baju apapun, jadi si anak yang tidak menggunakan baju tidak dibedong, si ibunya juga tidak menggunakan baju, benar-benar kulit ibu dengan kulit anak. Tujuannya apa? Nah ibu kan si bayi teh udah 9 bulan ya di dalam perut. Nah ketika keluar si bayi teh akan merasakan perubahan suhu. Makanya kenapa harus ada kontak kulit bayi dengan kontak kulit ibu, karena ketika itu terjadi tidak akan ada hipotermia, jadi sedikit tidak kedinginan, karena ketika terjadinya kontak kulit antara anak dan ibu, antara bayi dan ibu akan ada perubahan suhu atau bayinya akan menyesuaikan suhu ibunya. Nah setelah itu selama 15 sampai 25 menit pertama si bayi itu akan mencari puting ibunya dengan sendirinya, merangkak mencari puting bayi ibunya sendiri. Nah itu tuh jadi manfaatnya apa? Menjadikan bonding antara bayi dan ibunya, menjadikan melekatkan kedekatan antara bayi dan ibunya. Makanya ibu kalau misalnya merasa anaknya sekarang nggak akrab sama ibunya, dulu IMD enggak gitu ya, tapi berpengaruh ibu sama kondisi mental emosional secara ibu dan anaknya gitu. Terus nah setelah bayi menemukan puting ibunya langsung kan menyusui pertama ada air susu ibu
Nah itu IMD ya ibu-ibu, barangkali nanti ibu-ibunya yang sekarang belum tahu IMD itu apa. IMD itu seberpengaruh ibu-ibu sama kehidupan anak selanjutnya. Makanya nanti kalau misalnya mau punya anak lagi ya, yang baru satu ya, tapi kalau yang udah dua cukup dua aja ya. Cukup dua aja, tapi kalau yang baru satu mau menambah lagi, nanti jangan lupa IMD ini karena ini juga sangat penting IMD. Terus selanjutnya dinamika perkembangan kepribadian. Nah ini yang paling penting banget ibu, karena ini kalau nggak dilakukan akan berdampak kepanjangan, berdampak sampai dewasa bahkan sampai tua. Karena ini yang pertama fase oral. Fase oral itu menjadikan mulut menjadi pusat kepuasan dan ekspresi bayi. Fase ya, mulut menjadi pusat kepuasan dan ekspresi bayi. Nah ibu tahu kan kalau misalnya 0 sampai 6 bulan bayi itu harus dikasih ASI eksklusif ya, ASI eksklusif dari ibunya sendiri gitu. Tapi pertanyaannya gimana kalau misalnya ibunya nggak ada ASInya, nggak muncul ASInya? Nah bisa mencari donasi ASI, tapi benar-benar ASI dari seorang ibu. Kalau bisa nyarinya ASI yang dari ibu dari anak perempuan atau anak sesama jenis dengan anaknya gitu ya. Jadi harus ASI eksklusif kalau 0 sampai 6 bulan. Nah nanti dari 6 bulan sampai umur 2 tahun baru bisa menggunakan empati. Apa coba empati ke ibu? Makanan pendamping ASI. Pinter. Nah makanan pendamping ASI baru bisa digunakan. Ini mah jangan baru usia 5 bulan anak-anak kan udah dikasih pisang. Aduh jangan ya, bahaya. Karena kenapa ibu kalau fase oral atau fase oral ini tuh kan ketika anak itu mengeksplorasi kehidupan dengan menggunakan mulutnya ya. Jadi kalau misalnya fase oral ini tidak dicukupi, maka anak ini akan mencari gantinya ketika dia dewasa dengan cara apa? Merokok, makan pedas, berkata kasar. Nah itu karena mulutnya tidak dipenuhi ya ketika fase oralnya. Makanya ibu-ibu aduh sekarang mumpung masih anak-anaknya masih kecil kok fase oralnya dipenuhi, ASInya, empasinya gitu ya. Jangan dulu dikasih seblak, jangan dulu dikasih gorengan gitu ya. Nah selanjutnya fase anal. Fase anal menikmati anus menjadi sumber kepuasan. Ibu ada nggak anak-anaknya yang di sini tiba-tiba diem lihatnya lagi BAB? Diem ada nggak? Ada ya, tiba-tiba diem. Tolong dicarekan ibu, cenah aduh ibu cenah BAB apa bayar? Tolong ibu, tete anak teh menuju merasakan kepuasan lewat anusnya. Jadi sudah menuju merasakan ini nanti kedua misalnya. Nah pas anaknya umurnya dari 2 tahun sampai 3 tahun ya. Kalau udah lebih dari 3 tahun kan diarahkan gitu ya. Tapi kalau masih umur 2 sampai 3 tahun kan biarin dulu dia menyelesaikan BAB-nya itu gitu ya. Nanti baru setelah itu dikasih tahu jalan untuk ke toilet di mana gitu ya. Nanti setelah itu dikasih tahu juga kalau misalnya mau BAB ke sini tempatnya, kalau mau kencing ke sini tempatnya. Itu dikasih tahu dong dicarikannya ibu. Nah dampaknya apa kalau misalnya si anak ini dicarikan ketika BAB dimarahin? Dampaknya anak ini tuh gak percaya diri kedepannya gitu ya. Setelah dewasanya tidak akan percaya diri, pelit, tidak bersyukur. Nah itu dampaknya. Kenapa nyambung sih teh? Karena dia ketika sedang merasakan dicarikan tuh si ibunya gitu. Jadi si anak tidak akan percaya diri, akan pelit karena bakal nahan BAB-nya. Soalnya pun misalnya BAB-nya dikeluarkan dicarikan ke ibunya gitu ya. Jadi pelit, ada anaknya itu ngaruh dan benar katanya ibu. Nah selanjutnya fase paling. Nah fase paling apa? Malah kelamin menjadi pusat perhatian. Jadi ibu kita mau fase paling itu fase di mana umur 3 sampai 5 tahun. Kita tahu umur 3 sampai 5 tahun karena anak teh maaf ya ibu kalau jorok apa ya bahasa Sunda ngomongin anak tua ibu fase umur 3 sampai 5 tahun normal karena dia teh sedang mengeksplorasi bahwa itu alat kelaminnya. Jadi
benar-benar sangat berdampak sekali ketika tadi fase oral, fase anal, fase haid tidak dipenuhi gitu ya ibu. Nah, yang terakhir cara mengatasi dinamika perkembangan jika tidak terpenuhi anak abiman sabun dan belum tahu ilmunya ini, makanya sekarang merokok atau ini ayahnya sekarang merokok, siapa tahu berarti ayahnya dulu pas orangnya pada penuhi gitu ya. Nah, gimana cara mengatasinya kalau anaknya udah gede atau ayahnya gitu ya yang udah melewati fase ini? Gimana? Pertama ibu, fase oral harus banyak zikir dan membaca Al-Quran karena posisinya itu mulut yang tidak dipenuhi ya, makanya mulut itu harus digunakan kepada hal baik, yaitu zikir dan membaca Al-Quran. Nah, ketika tadi fase anal yang bagian anus yang tidak dipenuhi yaitu menata ulang keyakinan tentang harta, karena kan tadi posisinya kalau fase anal tidak terpenuhi dia konflik ya, karena dia kayak mau BABG gawe ditahan bisa diceraikan ke ibuna gitu ya. Makanya untuk penyembuhannya seperti apa kalau misalnya udah solid mah ya harus diyakini harta dan bukan milik manusia ya gitu. Nah, yang terakhir fase kali menguatkan harus caranya kayak gimana kalau misalnya udah terjerumus bebas. Amit-amit ibu-ibu semoga tidak terjadi, tapi kalau udah terjadi harus kayak gimana? Harus ada penguatan identitas dan harga diri, dan harus mengenalkan batasan-batasannya karena kan dari kecilnya mungkin tidak dikasih tahu batasan atau fungsi alat kelaminnya seperti apa gitu ya. Makanya harus ada pengenalan identitas dan harga diri. Itu ibu-ibu, mungkin bisa kalau ngomongnya kecepatan ya karena waktunya sangat mepet. Terbatas juga. Atas perhatiannya mungkin bermanfaat. Karena itu diperhatikannya fase anal harus kasih eksklusif dan empati sampai umur 2 tahun. Pokoknya masih eksklusif sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan boleh menggunakan empati sampai umur 2 tahun. Terus fase analnya BAB, kalau anaknya BAB umur sampai umur 3 tahun jangan dimarahi, dibiarkan untuk eksplorasi terhadap anusnya. Terus kalau misalnya anaknya sedang main alat kelaminnya pada maksimal sampai umur 5 tahun dibiarkan dan diedukasi terkait alat kelaminnya untuk apa gitu ya. Ibu-ibu itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar, tapi semoga ini bisa memberikan manfaat untuk ibu. Amin. Turnuan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi. Dadah. 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 Dadah.